Terima kasih. Sampun semua? Belum, Mbak. Masih ada satu saya. Ayo. Jadi ceritanya untuk tugas 1, tugas 2 sama kuis ini semester kemarin ada di soal UAS, ada di soal ujian, mirip-mirip lah semacam begitu. Kok ini soalnya bawaannya ada berapa menit? Kurang lebih ini nomor 1, 2 urutannya ke belakangnya gitu ya, Mbak. Satu soal. Bisa jadi biasanya kayak gitu ya. sebenarnya ada data, nanti pertanyaannya suruh nyari ini gitu. Jadi kurang lebih soalnya mirip-mirip gini lah. Jadi nanti bisa dipelajari tugas-tugasnya. Iya, ada nggak cara cepatnya trik Latihan. Ada yang mau lagi? Yang mau lagi yang terkumpulin? soal kan? Nomor 3 belum. Nomor 2 belum. Apa ya? Itu tugasnya Mbak yang dikasihkan lagi. Aduh, suka lupa. Saya mau. Oh iya. Yang ini belum. Terus yang dikasih lagi itu yang apa, Mbak? Yang tadi. Loh, habis. Ini ada lainnya. Mbak belajaran nih. Ya, makasih. Sudah pada KO kena 2 soal. Bawa dulu lah. Sama terlalu ya. Ini satunya punya siapa? Saya. Oh, oke. Terus yang nomor 3 ini yang urutan. Yuela tuh makannya gimana? Itu. Badannya udah kelihatan Yuela. Dia bilang sih Mbak, dikoreksi langsung ya? Lah, bab 8-nya gimana? Bab 8-nya kan masih ada pertemuan online. Kan nanti bab 9 juga. Oh iya. Ayo. Tadi kasih kerja 1 minggu pertemuan 2 kali kan bisa, Mbak? Gitu. Iya, gitu aja. Ini bahas ini. Nah, tadi selesai lebih cepat kan bisa dibahas. Kita bab 8 aja yuk. Karena udah enggak apa-apa. Kena bahas. Itu ada di buku lah. Makan aja, Mbak. Makanannya ada di buku lah. Iya, kita ada di buku. Gimana? Terserah aja lah. Ya buat online dibahasnya di online. Dibahas di online. Suaranya nggak jelas di online kadang-kadang aneh gitu. Awalnya gimana? Sebenarnya lebih enak kalau ada papan tulisnya. Yang main pada mikir, woy. Tarik. Ya udah deh, kita lanjut bab 8 dulu. Terserah aja yang Oke. enaknya aja gimana. Oke. Ayo, Mbak, ayo dikumpulin. Kita akan membahas yang tak konsen. Iya. Saya salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore sekarang. Hah? Sore sekarang. Salam lagi. Oh, salam lagi. Salam lagi. Jadi sekarang kita akan membahas modul 8. Modul 8 ini banyak Hitungan lagi. enggak, banyak Teori. bacaannya. Jadi teman-teman bisa lebih banyak membaca. Banyak teorinya, Mbak ya. Oke. Jadi kalau bab 8 silakan buka modulnya. Bab 8 itu kita membahas kos berbasis aktivitas dan manajemen berbasis aktivitas. Kalau kemarin kita ngomongin volume based cost, sekarang kita membahas activity based cost. Dan kita akan
membahas fungsinya cost berbasis aktivitas ini pada manajemen berbasis aktivitas. Iya, oke, silakan. Oke. Kalkulasi cost berbasis aktivitas. Perataan cost dapat menyebabkan barang atau jasa menjadi lebih tinggi, overcosting, atau lebih rendah, undercosting. Silakan teman-teman lihat halaman 8.3. Di situ ada tabel mengenai macam-macam, ada 4 orang. Woi, apa woi? Masnya berjatuhan. Di situ kan ada 4 orang sahabat karib koncoplek. Di situ ada beberapa menu, ada hidangan utama, hidangan penutup, dan minuman. Nah, mereka ini masing-masing membeli dengan harga beda-beda, tapi totalnya adalah 432.000. Kalau diratakan, perataan kos, kalau dibagi rata semua, masing-masing akan membayar Rp108.000. Nah, kalau Rp108.000 berarti kan ada yang bayarnya lebih, ada yang bayarnya kurang. Nah ini, maka itu perataan kos dapat menyebabkan overcosting atau undercosting. Kemudian yang pertama, overcosting produk dengan sumber daya lebih sedikit tetapi cost per unit dilaporkan lebih tinggi. Sedangkan kalau undercosting, produk dengan sumber daya lebih banyak tetapi cost per unitnya dilaporkan lebih rendah. Kalkulasi cost berbasis volume. Ketika cost langsung atau direct cost adalah cost utama pada barang atau jasa yang diberikan dan kegiatan pendukung dari kegiatan produksi sederhana, berkos rendah dan hampir sama dengan lini produk lainnya. Kalau volume based cost untuk produk-produk yang sederhana atau yang berkos rendah bisa digunakan. Kalau volume based cost dia mempunyai 2 tahap alokasi cost, yaitu menempatkan cost overhead pada aktivitas penggerak atau activity driver, kemudian dilanjutkan ke perkiraan objek, baru ke objek cost. Silakan dilihat di gambar 8.1. Kalau volume based cost ceritanya seperti itu, ada sumber daya dibagi di bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, serta overhead, kemudian dimasukkan ke penampungan cost, baru kemudian objek cost. Tahapannya berbeda. Tahapannya ada di kiri di keterangan itu, teman-teman silakan dibaca. Kemudian tadi volume based cost, sekarang activity based cost, yaitu dasar mengalokasikan cost overhead pabrik disebut driver, sedangkan dasar pengalokasian sumber daya ke berbagai aktivitas disebut resource driver. ABC mengakui aktivitas, cost aktivitas, dan penggerak aktivitas pada tingkatan agregasi atau level of aggregation yang berbeda dalam lingkungan produksi. Yang pertama ada tingkat unit atau unit level. Dia meningkat saat satu diproduksi. Saat satu unit diproduksi. Jadinya misalnya unitnya nambah, costnya juga nambah. Misalnya cost listrik, di sini ada cost listrik atau mesin yang bertenaga listrik untuk memproduksi tiap unit per unitnya. Itu disebut tingkat unit atau unit level cost. Kemudian ada tingkat batch, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. Untuk cost penyetelan mesin. Ada juga tingkat produksi, tingkat produk atau product level, cost yang terjadi untuk mendukung sejumlah produk berbeda yang dihasilkan. Ada juga tingkat pabrik atau plant level, cost untuk memelihara tingkat kepastian di lokasi produksi. Contohnya sewa gedung atau penyusutan pabrik yang berhubungan dengan pabrik-pabrik. Itu. Lalu ada 2 prosedur, ada 2 tahap untuk alokasi cost, yaitu tahap pertama menempatkan cost overhead pada tingkat yang menggunakan penggerak